Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa NUTV Turen, kita berjumpa kembali dengan program MWCNU Kecamatan Turen, yaitu ngaji online bulan suci Ramadan yang didukung oleh NUTV Turen, Nuker Lajisnu, dan LTNNU serta LDNU Kecamatan Turen. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak asing, yaitu tentang zakat. Bersama dengan kita dua narasumber yang sudah kita kenal bersama. Yang pertama adalah beliau Kiai Haji Ramadan Khatib. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kiai Ramadan adalah seorang ulama, tokoh agama, kemudian juga pengurus Basnas Kabupaten Malang. Ini berarti sudah setiap hari ini bergelut tentang zakat. Dan juga beliau adalah lembaga Basul Masail di pengurus NU serta jajaran Suriah atau Katib Suriah PWNU Jawa Timur. Juga bersama kita narasumber yang kedua adalah Kiai Haji Imam Sibaweh. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Imam Sibaweh adalah adalah Katib Suriah BCNU Kabupaten Malang serta Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang, dan beliau di samping seorang ulama juga seorang peternak. Nah, ini pengusaha peternakan. Nah, beliau di samping juga mempunyai ilmu tentang zakat, juga mempraktekkan bagaimana tentang zakat. Para pemirsa, agar lebih singkat dan kita bisa nanti membahas ini dengan baik, maka zakat ini kita ketahui bersama adalah salah satu rukun Islam. Bahkan di dalam rukun Islam urutan itu adalah zakat ini setelah sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bila yang mampu. Dari kedudukan itu nampaknya zakat ini sangat penting dan sangat juga berperan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kami mohon kepada Kiai Ramadan untuk tentang bagaimana kedudukan zakat di dalam Islam ini, dan bagaimana definisi zakat itu sendiri, siapa saja yang terkena kewajiban untuk zakat, dan zakat itu harus diberikan kepada siapa saja yang berhak menerima zakat. Kepada Kiai Ramadan, monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa NUTV Turen yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bersama-sama bisa ngaji bareng melalui ngaji online di MWCNU Kecamatan Turen. Hari ini kita akan mengangkat tentang masalah permasalahan zakat. Kenapa zakat kita angkat? Orang biasanya di bulan puasa ini senang beramal, sehingga meskipun zakatnya sebetulnya, kalau zakat, karena zakat itu ada zakat fitrah dengan zakat mal, tapi kadang-kadang orang lebih senang kalau zakat itu dipaskan di bulan suci Ramadan. Ini saya kira tepat, karena apa? Amalan di bulan suci Ramadan itu adalah akan dilipat gandakan. Mengenai tentang zakat,
sebetulnya sangat simpel bahwa zakat itu kalau prinsip dalam syariat Islam tu khadhu min aghniyaihim wa tu talifu qaraihim. Jadi diambilkan dari orang-orang yang kaya di masyarakat kemudian diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di masyarakat. Itu adalah prinsip utamanya. Oleh sebab itu zakat yang didefinisikan diambilkan dari orang-orang yang kaya, maka sebetulnya siapapun yang dianggap cukup untuk kifayati sanatin. Kifayati sanatin itu adalah kecukupan kalau umpama punya uang dibuat makan 1 tahun satu keluarga itu tidak habis, itu sebetulnya sudah dianggap orang kaya. Sisanya itu adalah diberikan untuk kemaslahatan umat yang ada di sekitarnya, yaitu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu artinya bahwa definisi kaya itu kalau di Islam ada, hanya saja kita kadang-kadang kalau dihubungkan dengan masalah zakat itu kemudian berbeda persepsinya. Karena zakat itu kalau yang nas Al-Quran dan hadis itu ya hanya pertama zakat mal itu tentang masalah peternakan terbatas mulai dari binatang-binatang yang berkaki 4 gitu. Terus kemudian tanaman hasil tanian itu adalah tanaman-tanaman yang memang bisa disimpan lama dan bisa untuk menjadi makan pokok. Nah, itu sehingga itu kalau yang nasnya. Hanya saja kalau umpama kita sekarang bahkan yang makanan pokok saja dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi komoditi untuk bisnis atau untuk transaksi jual beli. Ini sehingga kita akan masuk kemana? Kalau kita masuknya kemana dan bagaimana zakatnya, itu sebetulnya zakat didasari atas kepribadian masing-masing. Saya yakin kalau orang itu adalah sangat-sangat betul peduli terhadap lingkungan, ingin beramal, itu walaupun dia itu belum mencapai 1 nisab karena dia sudah didasari orang yang senang menolong, itu tetap melaksanakan baik itu berupa zakat maupun sedekah atau infak. Itu. Sehingga pada prinsipnya kalau umpama kita lebih luas lagi, karena masalah zakat itu tergantung atau orientasinya fikih sosial. Lah fikih sosial itu benar apa yang dikatakan ulama, siapa yang merasa kaya, siapa yang merasa cukup, hendaklah membantu pada yang kekurangan itu. Ya. Berarti begini ya. Tadi zakat adalah bagian harta dari orang kaya yang diberikan kepada masyarakat atau orang-orang yang sangat membutuhkan. Iya. Berarti kalau begitu tidak artinya kalau orang yang mengeluarkan hartanya belum mencapai nisab itu bisa dikatakan zakat, apa itu masuk sedekah? Itu pandangan kita kalau mazhab Syafi'i itu jelas belum masuk zakat. Antara zakat dengan sedekah atau infak itu mazhab Syafi'i gini, lebih baik niat zakat yang kemudian dijadikan seakan-akan menjadi wajib, toh seandainya dia niat zakat ternyata dia belum wajib, itu pun juga tetap mendapatkan pahalanya sedekah atau infak. Itu sehingga lebih hati-hatinya kalau umpama kita apakah saya sudah kaya atau belum, karena kadang-kadang nyuwun sewu apalagi ketika ada bantuan banyak itu orang mengaku miskin semuanya. Ini kan payah juga. Sehingga kalau umpama kita sedekah kemudian mengatakan zakat, itu lebih bagus daripada mengatakan sedekah tapi sebetulnya dia belum zakat. Nah itu. Nah, tadi umpama dibilang dengan saya zakat, tapi ternyata dia belum kaya kok zakat. Itu tidak apa-apa. Itu hanya apa? Kata-kata istilah yang kalau menurut mazhab Syafi'i itu melafalkan zakat diislamkan kepada sedekah atau infak itu sah-sah saja. Itu. Asalkan belum mencapai, memang kekayaannya belum mencapai nisab, dia berniat zakat dan mengeluarkan itu tidak apa-apa. Iya, daripada sudah nisab sedekah tapi padahal dia sebetulnya sudah wajib zakat. Itu seperti itu. Terima kasih Kiai Ramadan. Barangkali Kiai Sibaweh ini tentang zakat ini memang kalau kita hitung dengan hitungan dunia atau matematika, kita mengeluarkan sebagian harta. Nah,
harta yang kita cari dengan susah payah kita keluarkan dengan cuma-cuma kepada orang lain. Ini kalau menurut hitungan materi ini kan harta kita akan berkurang. Tetapi itu syariat Islam, itu adalah perintah Allah. Allah pasti memerintahkan sesuatu kepada umatnya itu tentu ada hikmah dan ada manfaatnya. Barangkali apa pengalaman yang dari Kiai Imam Sibawayh ini tentang orang yang sudah mengeluarkan zakat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Pengalaman saya mengeluarkan zakat. Pekerjaan saya di samping sebagai petani yang nandur pari. Ketika saya nyewa sawah, kemudian ya sesuai aturan, karena panen padi saya itu kebetulan lebih dari nisab sak panenan waktu itu. Kan satu nisab berapa ya Ramadan? 1.300. Kalau beras 815 kilo. Kalau gabahnya 1.300. Gabah ya? Ya. Kalau gabah itu 1.324 kilogram. Ya. Ketika saya panen dan ternyata alhamdulillah lebih dari satu nisab, ya justru kami bersyukur karena pikiran saya lah nanam padi sak benih, kemudian cukule sak satu barong, sak barong, dihitung kalau orang hitung itu sak asale mek siji, lek pas parine api iso dadi 300, dadi 400. Lah bagaimana kita nggak bersyukur nandur jagung sama jagung sak kecil satu benih iso dadi sak ontong sak janggel itu. Kalau dihitung kan sampai ratusan itu. Nah, bagaimana kalau misalnya Allah tidak maha pemurah, nandur siji cukul siji lah. Tentunya kan sebagai wujud rasa syukur Allah memberi rezeki. Toh padi itu kita nggak setiap hari ngodot. Gak usah diwodot asale sak senti malih 2 senti 3 senti tambah gede. Misalnya gak usah ngodot. Dan yang menyediakan air Allah, kemudian memberi sinar matahari Allah. Kalau malam hari kemudian ada bulan yang katanya itu menyebabkan bunga, dan akhirnya dari proses yang diciptakan oleh Allah itu asale mek sak benih iso dadi panen. Sak hektar mungkin hanya butuh benih berapa itu antara 20 kilo. Lek panen iso sampai sekian ton padi. Nah, berarti ini kita harus menyadari bahwa itu Allah memberi rezeki kepada kita. Banyune wis diwehi, panas wis. Bagaimana kalau misalnya nggak kasih panas saja sama Allah, kan nggak mungkin jadi padi itu. Misalnya hujan terus kan juga nggak jadi. Nah, oleh karena itu sebagai ungkapan rasa syukur, dan kalau toh Allah mewajibkan umat Islam untuk bayar zakat, ya saya rasa dan itu ya sangat wajar. Mau Gusti Allah muring-muring awakmu gak zakat, mari ngono nandur jagung siji cukul siji terus gimana itu? Itu. Dan alhamdulillah awalnya saya dulu merintis menjadi petani. Dengan nandur padi itu ternyata saya titeni. Tahun ini nandur padi misalnya zakatnya sekian dari 1 ton kan berarti 1 kuintal. Kemudian lek saiki wis ora pate usum digo mulih, ditebasno payu. Misalnya payu 30 juta, ya 10% nih, boleh ya Ramadan ya. Artinya wis ora go mulih parine ya sing penting 10%. Hasilnya 10%. 10% dari padi yang saya panen itu ya 10%-nya 30 juta kan berarti 3 juta. 3 juta. Ya 3 juta itu 10%-nya kita. Nah ini itu masih tetap merasa terima kasih
Karena bayangan kami lek mau gak modot lah terus tambah rugi. Nah, ternyata dari pengalaman itu asale zakat tahun wingi, oh penghasilan saya segini, tahun berikutnya ya nandur, terus akhirnya kok tambah barokah. Itunya saya pikir tepatlah hadis Nabi yang menyatakan mana koso malun min sodakotin bal yazdad, bahwa harta itu kalau dizakati secara lahiriah matematis kan 30 juta dilongi 3 juta malih karek 17 juta, berarti omset saya kan berkurang. Tapi kan di lain pihak mungkin barokahnya nyambut gawe ini diparingi lancar, anak yo gak nakal misalnya, wong liya malih butuh biasane biaya anake akeh karena mungkin barokah zakat malih gak patek butuh biaya akeh, anakku sehat-sehat dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya dari sisi yang lain ada barokah, ternyata pada zakat tahun berikutnya kok semakin tambah zakat saya. Nah, ini berarti alhamdulillah Kanjeng Nabi itu gak ngapusi lah begitu. Dari yang saya alami, berarti harta semakin bertambah. Berarti begini ya, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang sudah melaksanakan kewajibannya mengeluarkan zakat, itu ternyata rezekinya bertambah. Karena tahun ini dia zakatnya misalkan 3 juta, nah, tahun berikutnya, tahun depan mungkin bisa lebih dari 3 juta. Berarti kalau zakatnya lebih, berarti kan hartanya akan lebih, berarti bertambah. Nah, kalau tadi Yai Imam Sibawai mencontohkan kalau padi itu 10%, nah sekarang kalau panjenengan ini pengalaman di ternak ayam, katanya sayyidul ayam. Nah, kalau padi itu kan diuangkan, nah, kalau ayam, kalau unta kan zakatnya unta. Ya. Kalau sapi zakatnya sapi, kambing zakatnya kambing. Kalau jenengan ternak ayam kan tidak zakatnya ayamnya yang dibagikan. Nah, itu bagaimana prakteknya? Dan berapa persen itu persentasenya? Terima kasih. Saya dulu pernah asalnya mendengar penceramah kiai, katanya nandur semongko hasilnya ya gede, nandur lombok hasilnya ya gede. Nah, kemudian ya gak usah wis dizakati, apa kok pengen dhewe lombok sawah itu misalnya. Nah, terus kemudian saya pernah konsultasi kepada Yai Ramadan dari mazhab Syafi'i, kalau ternak itu kan jenis hewan berupa ayam itu tidak wajib dizakati. Tapi pikiran saya kok gak tenang, karena untuk nggak bayar zakat itu rasanya kok nggak tenang, kon podo-podo nyambut gawe. Kan ketika saya bekerja ternak itu kan niatnya golek badi. Lah niat golek badi itu pikiran saya waktu itu kan ada, saya pernah membaca itu kan yang dimaksud tijar kan taklibul mal li gharadhi ribhi. Bondo iku diulah-alik ya apa carane supaya oleh badi kulaan, atau mulai pertama saya ngopeti kan intinya golek badi. Nah, ketika saya pikir dari niat golek badi itu kan berarti ada unsur dagang. Nah, kemudian dari situ perasaan saya kok nggak dizakati, kok gak nyaman. Akhirnya saya konsultasi sama Yai Ramadan. Yo dizakati ya karena dari unsur ono niate dagang itu. Nah, lek sampean ora niat dagang berarti yo sampean badi sampean ndoki sampean mangan dhewe. Itu saya guyon-guyon waktu itu saya Pak Yai Ramadan seperti itu. Oh ya sudah, bismillah. Nah, jadi dua persentasenya? Ya, berarti saya zakatnya ya karena digolongkan dagang. Saya tanya sama Yai Ramadan ya 2,5%. Oh gitu. Iya, terima kasih. Mungkin Yai Ramadan ini karena ini kewajiban zakat, tadi memang zakat itu hukumnya wajib dan orang yang melaksanakan kewajibannya ternyata Allah akan memberikan lebih rezekinya. Ya. Tetapi bagaimana bagi orang-orang yang mengingkari hukum Allah, atau artinya lalai atau meninggalkan, tidak melaksanakan kewajiban zakatnya? Ini apa adab atau sanksi atau ancaman yang akan diberikan oleh Allah? Monggo. Oh ya, terima kasih. Jadi gini, karena kita itu kadang-kadang terpaut dengan mazhab Syafi'i yang secara teks tadi seperti yang sampaikan Pak Yai Sibawai,
yaitu bahwa zakat itu seakan-akan hanya yang ada dalam tulisan hadis dan Quran saja. Termasuk tadi contohnya nandur semongko, nandur lombok dan seterusnya. Sehingga kalau kita hubungkan dengan fikih itu memang tidak wajib. Tapi kalau didalili dengan taklibul mal li gharadi ribhi, yaitu mengolah harta benda untuk mencari keuntungan, itu sebetulnya lebih simpel lagi. Saya pernah ngaji dulu Mbah Yai Mahrus Ali Lirboyo itu, gak usah angel-angel pokoknya barang sing usaha mbok didol itu ya dizakati. Itu jenis dinilai dagangan, mau didol. Sampai nandur tebu sak hektar kok didol, kecuali nek tebune digiling dhewe, dipangan dhewe ya. Ndak usah zakati gak apa-apa Mas, pirang-pirang ton, pirang-pirang kintal. Itu Mbah Yai Mahrus Ali nyuntuhkan sangat simpel sekali. Pokoknya kapan sesuatu barang yang dijual itu sebetulnya ya nilainya nilai jual beli atau golek penak, golek badi, sehingga harus disakati. Nah, orang yang semacam itu kemudian tetap mengelak. Itu sampai kapanpun itu juga terjadi. Sehingga orang yang tidak mau zakat biasanya mengelak, tidak ada dasarnya. Itu. Saya kemarin pengalaman di Basnas itu, keliling se-Kabupaten Malang itu banyak dari sana yang debati tentang masalah tidak wajib zakat dan seterusnya. Nah, itu sehingga ketika kita tanyakan, sampean tahu tentang yang namanya zakat mal al-mustafad. Al-mustafad itu penghasilan. Penghasilan secara umum, mal al-mustafad. Itu jelas hadisnya sahih Bukhari Muslim. Bahwa mal mustafad itu harus dizakati ketika sudah haul, sudah masuk tahun. Dan siapa yang menafsirkan mal mustafad? Tidak semuanya ulama menafsirkan mal mustafad. Yang banyak ulama kontemporer seperti Yusuf Qardawi, Wahbah Az-Zuhaili, mazhab Hanafi yang agak lebih ke sosial, itu ya seperti itu. Mengartikan bahwa mal mustafad itu penghasilan, dicontohkan masih penghasilan pertukangan jahit, tapi kalau umpama tahun, bisa 1 tahun itu bisa terkumpul sekian juta, maka itu supaya dizakati masuk dalam malul mustafad itu. Ya, meskipun banyak yang menentang, saya akan bercoba untuk secara sosial gini. Secara sosial bahwa zakat itu, kalau tadi Pak Kiai Sibaweh tentang zakat gabah atau padi itu kan hanya 800 nilai berasnya itu ya, hanya 815 kilo. Nek dijual tuh hanya berapa itu? Itu semang macul, semang matun barang kepanasan. Itu kalau dijual, kalau harga beras itu 10.000 ya, itu kan hanya 8 juta berapa itu sudah suruh zakat. Nah terus kemudian pegawai negeri, nyuwun sewu pegawai negeri ya, pegawai negeri itu sekarang banyak yang gajinya 10 juta ke atas. Mosok wong sebulan oleh 10 juta wae dilong lurus tengah kok ora gelem cek medite. Nah, itu saya sampai ibarat seperti itu. Maka kemudian ketika saya mengatakan medit, maka kembali bahwa wa mayyabkhul fa amma man bakhila astaghna wa kadzdzaba bil husna fasnasirhu lil usra. Usra yang pertama akan diberikan kepada Allah, kesulitan, mboten tenang, pikirane selalu enggak pernah fresh, bingung, sumpek. Itu sebetulnya bagian dari karena akibat dari kemeditan itu tidak pernah berkorban untuk orang lain, sehingga harta itu seakan itu hasil saya sendiri. Dari berbagai alasan apapun sebetulnya, kalau konsep Al-Quran ketika dia punya rezeki tapi ternyata tidak pernah berbagi rasa pada orang yang lain, itu termasuk fa'amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, membohongi terhadap kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Tadi Pak Kiai Sibaweh sudah menyampaikan bahwa orang yang zakat, orang yang sedekah itu pasti diganti kok.
pasti diganti. Ini adalah belum mempraktekkan. Coba kalau umpama orang yang bakhila itu kemudian mempraktekkan, apalagi kalau praktek sedekah dan zakat itu adalah termasuk takwa, dihubungkan dengan mengikuti perintahnya Allah, maka jelas dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang prinsipnya adalah mengembang untuk bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan makhraja, sesuatu yang sulit akan mendapatkan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan rezeki dengan rezeki yang tanpa diduga dan dinyana. Itu. Terus itu mungkin saya perlu penjelasan ya. Iya. Orang Indonesia itu kan seneng selamatan, seneng bowo, seneng ater-ater. Kalau dulu Rioyo senengannya apa? Parcel, merseni. Lah ini masuk. Bisakah itu masuk zakat? Mohon dijelaskan lebih rinci. Masalahnya kalau misalnya pengusaha kaya sing diwe parcel langganane sing padha sugih nun sewu misalnya. Lah ini masuk mana? Terus apa bisa sih pengusaha yang kaya itu kemudian diniati zakat, padahal yang dikasih orang kaya. Ada lagi wong itu lek nguwehi zakat fitrah diweno sapa? Wong dukun bayi lah. Saiki dukun bayi ora patek usum-usume bidane sugih-sugih lah misalnya. Lah ini mohon nanti sehingga atau tadi ya Ramadan awal menjelaskan disarankan untuk ketika memberi itu diniati zakat misalnya. Nah, tentunya diniati zakat kemudian betul-betul menjadi zakat yang kemudian semacam nyicil atau takjil. Itu gimana, mohon dijelaskan. Langsung. Terima kasih. Jadi memang zakat itu harus diniati walaupun tidak secara lahiriah. Maksudnya niat dalam hati sudah bisa ya? Bisa. Misalnya gini, pas saya ada tamu, dilalai, wah tamu niku gua ada duit sambat dan lain sebagainya. Kok kira-kira tanteni nyaur ya gak nyaur misalnya. Wis tak wahi tak niati dalam enggak usah diucapkan bisa enggak? Tak wis tak niati wis tak zakati misalnya. Nah. Jadi dalam hati kecil bahwa ini adalah uang zakat saya berikan pada kamu. Itu dalam hati saja itu boleh. Sambil salaman, kamu itu salaman, itu tak niati tak ke zakat tak bagi kamu. Itu dalam hati sudah boleh. Sedangkan untuk melafalkan lafal zakat itu hanya sunnah saja. Sunnah kenapa sunnah? Karena biar orang lain tahu kalau Anda itu zakat biar enggak dicatat sebagai orang yang bakhil itu saja. Jadi nek umpama sah-sah tetap sah saja. Sehingga malah justru ini ya mazhab Hanafi tapi itu malah lebih mudah sekali. Jadi umpama selamatan karena mazhab Hanafi itu pokoknya semua jenis sedekah maupun infak itu kemudian dijadikan membayar zakat itu sah-sah saja. Lali ndak niat, wis kadung beredar. Diniati keri itu sah-sah saja. Sehingga contohnya gini, ya, mari tahlilan selamatan, geden-geden. Loh, aku urung zakat. Iku padahal entek 5 juta, wis 5 juta mau keselamatan tak niati zakat. Nek cara mazhab Hanafi itu oleh malahan. Apa enggak enggak ada semacam syarat kan yang berhak menerima zakat itu kan ada asnaf 8 itu tetap ada. Jadi syaratnya itu kalau mazhab Syafi'i itu harus orang muslim. Bahkan ada mazhab Syafi'i yang syaratnya harus muttaqi. Muttaqi itu malah justru orang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah. Ada pendapatnya Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sorfuz zakat litariki sholat, orang yang ninggal sholat itu malah tidak sah, belum cukup untuk menjadikan zakat. Itu jadi betul-betul muslimnya itu dijaga. Nah, kecuali kalau umpama zakat itu diberikan kepada amil yang memang betul-betul ngambil sah atau pemerintah, atau dititipkan pada orang yang mustahiknya betul-betul umpama amil, ya ngambil sah ini nanti ada ngambil sah.
kemudian ditasarrufkan oleh ngamil, maka amil itu tidak sudah gugur kewajibannya. Lah nek umpama diberikan sendiri nyuwun sewu Pak Yai baweh jenengan zakat, ternyata yang dizakati itu wongnya nggak tahu sholat. Itu nek cara mazhab Nawawi belum cukup yang diberikan untuk orang yang tidak sholat itu untuk sebagai mazakawi. Kalau untuk sedekah tidak masalah, tapi kalau untuk sebagai lunasnya zakat itu cara Imam Nawawi belum dianggap cukup. Berarti tadi bisa ya ketika karena zakat bisa takjil ya misalnya. Iya. Umpamane wis mari ngetokno zakat male wulan poso. Pas riyaya ana wong butuh diniati zakat bisa ya. Tapi itu berarti nanti takjil yang zakat tahun depannya misalnya. Iya, kalau umpama sudah. Jadi kalau zakat mal itu adalah termasuk dikatakan takjil itu ketika sudah lebih dari 2/3 dari tahun. Oh, 2/3. 2/3 dari ya, tahun. 2/3. Berarti setahun itu 12 bulan. Kalau biasanya poso ya berarti nanti kalau sudah di Rejab Ya, atau berarti kurang dua bulan itu sudah kurang itu takjil zakat. Kalau zakat fitrah kan takjil zakat kan bulan 1 bulan ya, awal Ramadan. Ya, jadi kalau umpama zakat mal, umpama jenengan mestinya kewajibannya Syawal kok ditakjilkan dulu bulan puasa itu sudah masuk dalam haul. Iya. Itu. Terus begini ya, ada beberapa ini fenomena atau sekarang kan di lembaga pemerintah juga sudah ada yang namanya Badan Amil Zakat. Kemudian di lembaga-lembaga di organisasi keagamaan ada LAS atau lembaga amil zakat dan sodako misalnya. Tetapi juga masih banyak juga para agnia, para orang-orang kaya, pengusaha dan lain sebagainya ini mengeluarkan zakatnya dengan membentuk kepanitiaan sendiri, dengan mengumpulkan yang berhak menerima zakat. Ini menurut pandangan Kiai Ramadan ini lebih istilahnya afdol atau lebih sempurna atau lebih bermakna atau bermanfaat yang mana kalau menyerahkan zakatnya secara langsung sendiri atau kepada badan-badan amil zakat. Ya, terima kasih. Yang pertama ini nas malahan ya. Nas dari imam-imam mazhab mengatakan bahwa menyerahkan zakat kepada lembaga atau pemerintah yang sudah resmi ya itu lebih afdal dibandingkan diberikan sendiri. Karena ya seperti tadi, kalau sudah lembaga dan lembaga itu adalah sudah dianggap sah, karena ada lembaga yang belum dianggap sah, maka dia sudah gugur kewajibannya. Yang tanggung jawab adalah lembaga itu untuk menyalurkan pada yang benar. Muzakinya aman itu. Makanya kemudian lembaga itu juga harus berhati-hati untuk menyeleksi itu. Terus kemudian lembaga ini memang lembaga khususnya NU dan Muhammadiyah itu agak kemarin dibuat ombang-ambing sedemikian rupa ketika ada yang pertama adalah undang-undang tahun 2011. Kemudian PP-nya muncul tahun 2014 ya. Terus kemudian peraturan menteri, edaran menteri itu tahun 2016. Itu sangat-sangat bingung. Maka karena saya ikut di LBM wilayah Jawa Timur dan dibuat sering diajak pertimbangan di PBNU, saya yang ngotot tidak mengesahkan kalau masih seperti itu lembaga NU tidak sah dan tidak sah. Akhirnya bingung, mulai dari PP sampai WP bingung, sampai akhirnya harus bisa mendapatkan undang-undang yang mengesahkan tentang amil zakat yang ada di NU. Ternyata dari undang-undang tidak bisa, karena man nasobahul imam itu harus dibentuk oleh imam. Akhirnya setelah dialog antara PBNU dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, akhirnya diputuskan bahwa
diizini membentuk itu adalah sama dengan diangkat. Karena kalau pemerintah mengangkat berarti pemerintah harus membiayai konsekuensinya. Maka diizini atau diberi wewenang itu adalah sama dengan diangkat. Baru dengan turunnya surat edaran bahwa diberi wewenang itu adalah sama dengan diangkat, itu menjadi pedoman utama bahwa lembaga-lembaga di Nahdlatul Ulama dan lembaga yang di Muhammadiyah yang sudah disahkan pemerintah itu bisa membentuk badan amil zakat atau lembaga amil zakat tersendiri. Artinya berarti lembaga amil zakat yang ada di NU itu sudah amil syar'i. Amil syar'i. Betul. Amil syar'i. Tapi amil syar'i ini karena masih juga terkait dengan peraturan pemerintah. Iya. Dia juga harus mempunyai lembaga, punya kantor sekretariat yang dibuat rujukan menjadi pengaturan zakatnya. Sehingga kalau umpama lembaga amil zakat nyuwun sewu kalau di mushola, di masjid itu tidak bisa diresmikan karena belum punya kantor, tidak punya. Kalau NU Lazis Nuturen mungkin sudah representasi lah karena punya kantornya, punya lembaga, punya badan otomun yang mulai dari mulai kekuatan dari PBNU sampai ke bawah, ya paling bawah ya di MWC gitu loh. Kalau secara surat ya misalnya praktek dari Imam Basaul Imam tadi misalnya karena NU sebuah organisasi nasional, kemudian PBNU sudah mengangkat Lazis dengan surat SK. Nah, kemudian Lazis tingkat kabupaten pusat, PW ngangkat PW dan seterusnya sampai ranting. Dengan cara seperti itu apa juga yang di SK-SK itu sudah otomatis menjadi amil syar'i? Amil syar'i yang bentukan yang sudah punya sekretariat tetap. Itu tanggung jawabnya berarti sudah terpenuhi semuanya. Jadi kalau belum ada sekretariat berarti tanggung jawab mutlak secara pemerintah maupun syar'i itu belum terpenuhinya. Kalau dampak dari yang menurut jenengan belum belum syar'i sepenuhnya, katakanlah semacam itu. Apakah kemudian itu dikenal dengan istilah tatawu atau orang sebagai orang sosial yang pekerja sosial, sehingga kalau dianggap pekerja sosial apakah kemudian tidak dapat bagian amil ataukah ada katanya istilah ujroh misil misalnya atau gimana ya ini? Jadi ujroh misil itu kalau umpama yang butuh itu orang yang mustahik orang yang mustahik sama muzaki. Tapi karena kepentingan panitia itu kan bentuknya bukan berdasarkan mustahik sama muzaki, tapi berdasarkan kelompoknya masing-masing, sehingga nggak sama. Boleh dia itu adalah melaksanakan tugas-tugas keamilan, tapi tidak punya hak. Yang tidak punya hak adalah menerima zakatnya, kecuali kalau dia memang sudah bagian dari mustahik ya itu masih boleh. Yang kedua itu kalau tadi saya sampaikan kalau dia salah sasaran itu dia juga bertanggung jawab untuk mengganti zakatnya. Karena apa? Ya tadi kalau umpama diberikan pada orang yang bukan haknya itu kan belum gugur zakatnya. Itu yang jadi kalau panitia zakat tadi kok membagi bukan orang yang memberikan pada orang yang tidak berhak, ini tanggung jawab seperti orang koruptor itu ya, berarti wajib mengembalikan. Itu seperti itu. Apakah kemudian berdampak kepada yang zakat malah gak sah kudu zakat mana ya? Nah iya kan posisinya kan dia itu sebetulnya hanya sebagai wakil dari muzaki. Mungkin gini Kiai, karena ini waktu kita sangat terbatas, jadi nanti kita bisa disambung dengan pertemuan berikutnya lagi. Jadi yang terakhir kesimpulan kita pada pertemuan malam hari ini, ngaji online malam hari ini adalah tentang satu adalah zakat ini adalah mengeluarkan harta bagi orang kaya, sebagian hartanya kepada
diberikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan atau sesuai dengan asnaf itu. Artinya berarti seluruh kekayaan, penghasilan dan aset semuanya ini menurut tadi Kiai Ramadan ini sebetulnya wajib dijakati. Tidak terlepas dengan hukum fikih yang sudah ada yang baku itu. Tetapi di sebuah masyarakat memang ada yang berpedoman tetap itu dan tidak tahu apakah memang begitu taklidnya dengan hukum fikih yang ada atau ini rekayasa atau dalam rangka untuk menghindar dari kewajiban zakat. Ini wallahu alam. Nah, ini yang jelas zakat adalah ini suatu kewajiban. Yang kedua adalah zakat adalah di samping ibadah kepada Allah menunaikan kewajiban, juga ini ibadah sosial. Ini bisa kita simpulkan seperti itu, berarti membantu orang-orang lain yang sangat membutuhkan, yang kehidupannya masih belum berkecukupan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini ada guna dan manfaatnya. Sebagai penutup barangkali masih 1 menit dari Kiai Ramadan atau dari Kiai Imam Sibaweh. Monggo. Ya, terima kasih. Yang terakhir kita simpulkan, yang pertama prinsip zakat itu adalah tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan pada orang yang miskin. Itu artinya bahwa kalau umpama kita merasa bahwa kita punya, jangan sampai kita mengatakan bahwa kita tidak punya. Itu karena membohongi Allah. Allah yang akan membalas apa yang kita anggap dalam hati. Karena ana inda dzanni abdi, bahwa ingsun Gusti Allah itu sesuai dengan apa yang dipikirkan dalam hati. Kalau seseorang itu merasa bahwa saya punya, jangan menganggap bahwa Anda tidak punya. Itu prinsipnya dalam zakat adalah pribadi masing-masing, bukan karena sungkan atau karena siapa-siapa. Itu hendaknya seperti itu. Kemudian yang kedua bahwa prinsip zakat memang nas itu adalah sesuatu yang sudah dipastikan mana yang harus dizakati, mana yang tidak. Akan tapi kalau kita menjadi orang yang sosial, orang yang gemar sedekah, gemar menolong, apapun hasilnya seperti tadi moderator menyampaikan bahwa tidak harus mal zakawi yang harus dizakati, tapi yang siapapun berpendapat apapun kok dibuat untuk kebaikan, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pada prinsipnya, dan menjadikan sesuatu itu akan menjadi hal yang lebih baik lagi karena kita sering menolong pada orang lain. Hanya itu pada prinsipnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang gemar menolong dan gemar membantu pada orang lain, insya Allah akan berkah kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur suwun kepada Kiai Ramadan, kepada Kiai Imam Sibaweh, para pemirsa NU TV Duren yang kami hormati dan senantiasa dirahmati Allah. Demikian kita bincang-bincang kita pada malam hari ini tentang seputar zakat. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini ada guna dan manfaatnya, dan para pemirsa sekalian, mudah-mudahan semuanya nanti termasuk orang-orang yang selalu untuk bisa menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat. Terima kasih atas perhatian dan semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai akhir bulan Ramadan, dan kita semuanya dikembalikan kepada Allah oleh Allah dengan predikat fitri, kembali kepada kesucian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim
سالمين وعلى آله وصحبه